sudah kedengaran suara saya? Selamat siang, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oh iya, tadi saya udah koreksi, tapi saya sampaikan itu juga deh. Untuk negatif, kalau dikuadratkan hasilnya tetap positif. Jadi min 2 kalau dipangkatkan 2, min 2 kali min 2 hasilnya positif. Berarti nanti hasil dari min 0,857 dikuadratkan jadi tetap positif. Oke. Untuk Natalia juga tadi ada pertanyaan, sudah saya jawab. Nanti pas lagi penjelasan PPT aja biar sekalian. Oke, kita melanjutkan tentang metode non-parametric analisis data bertingkat. Minggu lalu kita sudah bagian yang yang uji bertingkat Wilcoxon. Lihat, kalau yang Wilcoxon ada yang untuk uji. Jadi nanti kalau misalnya di soal lihat dia datanya, apakah dia datanya bebas atau terikat. Jadi kalau misalnya untuk yang uji Wilcoxon sign rank test ini adalah dia datanya seperti ini, datanya satu tapi mengalami dua perlakuan, oke? Sebelum dan sesudah. Jadi kalau datanya satu, misalnya tentang tentang produktivitas kerja, tapi sebelum pemasangan AC dan sesudah pemasangan AC berarti pakai uji tanda sign rank test. Jadi dia satu data mengalami dua perlakuan, itu kalau uji Wilcoxon sign rank test. Tapi kalau uji Wilcoxonnya yang jumlah bertingkat itu adalah dua sampel. Jadi uji Wilcoxon untuk yang sum test jumlah bertingkat, kalau sampelnya berbeda dan kita mau membandingkan kedua sampel tersebut. Tidak ada perbedaan antara antara bola A dan bola B, oke? Jadi kan dia tidak ada hubungannya. Jadi kalau dia sampelnya bebas seperti contoh satu di uji jumlah bertingkat Wilcoxon bola A dan bola B, berarti dia sampelnya bebas, berarti dia pakai uji jumlah bertingkat Wilcoxon. Jadi ingat ya, Wilcoxon itu ada dua, ada satu sampel terikat, ujinya sampelnya terikat, jadi satu sampel mengalami dua perlakuan, itu pakai uji yang pertama tadi sign rank test atau pakai istilahnya uji tanda tapi untuk Wilcoxon. Kemudian kalau sampelnya bebas bola A dan bola B seperti contoh satu ini, berarti dia pakai uji jumlah bertingkat Wilcoxon. Jadi kalau ada soal tentang Wilcoxon, lihat sampelnya bebas atau terikat. Kalau bebas berarti pakai uji yang ini jumlah bertingkat seperti bola A dan bola B. Tapi kalau sampelnya satu tapi mengalami dua perlakuan, berarti pakai uji tanda. Oke, itu perbedaannya ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang ke uji Mann-Whitney nih. Uji Mann-Whitney ini bertujuan untuk menguji apakah dua sampel independen diambil dari populasi yang mempunyai rata-rata sama. Oke.
ingin diketahui apakah dua sampel independen, ya, uji dua sampel independen, tapi ingin mengetahui apakah mempunyai rata-rata yang sama. Asumsi variabel acak dalam tiap kelompok berdistribusi kontinu. Rumusan hipotesisnya ada 3 seperti yang selama ini kita pelajari. H0-nya M1 sama dengan M2, satunya M1 tidak sama dengan, sebenarnya jadi untuk yang di sini beda buku, memang beda penampilan, beda di H0, tapi sebenarnya kalau nanti H0-nya kalian tulis seperti ini, H0 itu jadi M1 kan lawannya lebih besar, berarti lebih kecil sama dengan dari kalau H0-nya seperti ini nggak masalah ya, tapi ada buku yang nulis H0-nya hanya ini, M1 sama dengan M2, tapi H1-nya ada 3 perlakuan. Oke. Jadi nanti saya tulis di sini H0 boleh seperti ini atau yang seperti ini, nggak masalah. Oke. Karena yang dilihat sebenarnya yang berbeda itu di H1. H1 bisa sama dengan, bisa lebih besar atau lebih kecil. Untuk apa? Karena dia aksirannya itu nanti kalau dia tidak sama dengan, berarti uji 2 tanda, tolak H0-nya ada di daerah kiri dan kanan. Kalau lebih besar nanti berarti tolak H0-nya di sebelah kanan, lebih kecil berarti tolak H0-nya di sebelah kiri. Ya, daerah tolak H0 ditentukan dari H1. Jadi itu sebenarnya yang menentukan. Oke, nah langkah-langkah uji mandiri menentukan tingkat nyata. Kalau dia ujinya satu ujung pakai Z alfa, kalau dia 2 ujung, alfanya ingat dibagi 2. Kemudian untuk menghitung kriteria pengujian, U1 itu nanti N1 kali N2 ditambah N1, buka kurung N1 tambah 1 dibagi 2 dikurang R1. U2 itu nanti rumusnya mirip, N1 kali N2 ditambah, tapi kalau U1 N1, kalau U2 di sini ditambah N2 kali N2 plus 1 bagi 2 dikurang R2. Ya, perbedaannya di sini. U1 N1 kali N1 tambah 1 bagi 2 dikurang R1, kalau U2 N2 dikali N2 tambah 1 per 2 dikurang R2. Oke. Kemudian dari sini, dari U1 dan U2, pilih U terkecil. Itu nanti dipakai untuk set hitung. Rata-ratanya, banyak data pertama dikali banyak data kedua, N1, N2 dibagi 2. Kemudian Do-nya, ini N1 dikali N2, buka kurung atau dikali N1 tambah N2 plus 1, nanti hasilnya ini semua dibagi 12, kemudian hasil akhirnya setelah dibagi 12 diakarkan. Oke. Kemudian set hitungnya tadi U besar itu maksudnya pilih yang U kecil, dikurang U yang tadi N1 N2 dibagi 2, kemudian dibagi Do-nya yang ini tadi akar dari N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 plus 1 dibagi 12. Kemudian menentukan aturan keputusan dan aturan keputusan. Jadi langkah-langkah uji hipotesisnya sama, karena kita materinya banyak uji hipotesis, pasti langkah-langkahnya sudah paham, hanya mungkin di langkah ketiganya yang berbeda. Nah, sekarang kita bagaimana menghitung nilai ranknya, menghitung nilai R1 dan R2. Gabungkan kedua sampel independen. Peringkatkan mulai dari nilai pengamatan terkecil ke nilai pengamatan terbesar. Apabila ada 2 atau lebih nilai pengamatan yang sama, maka ambil peringkat rata-rata.
Kemudian hitung jumlah peringkat masing-masing untuk sampel pertama R1 dan untuk sampel R2. Oke, jadi sebenarnya ini gabungkan kedua sampel untuk menentukan peringkat sama seperti di uji Wilcoxon yang tadi, yang datanya berbeda, yang fase 1 yang bola A dan bola B. Jadi kalau nggak salah, nanti saya jelaskan jawabannya yang ke soal forumnya kemarin ya. Jadi sampelnya berbeda, tapi untuk menentukan rank atau ranking digabungkan dulu, baru kita tentukan ranknya. Oke, pada saat menentukan ranking digabungkan. Kemudian peringkat kalau ada rata-rata yang sama, ambil peringkat rata-ratanya. Kemudian hitung jumlah peringkat masing-masing untuk sampel pertama kita lambangkan R1, sampel kedua kita lambangkan R2. Oke. Contoh yang ini. Seorang pengamat ekonomi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan harga saham antara dua perusahaan tambang di Indonesia, yaitu perusahaan A dan B, dengan tingkat keyakinan 95%. Uji apakah tidak terdapat perbedaan antara harga saham dari kedua perusahaan tersebut dengan alternatif. Nih kan ada alternatif dari uji apakah tidak terdapat perbedaan antara harga saham dari kedua perusahaan tersebut dengan alternatif bahwa harga saham A lebih tinggi daripada harga saham B. Berarti H0-nya tidak ada H0-nya pakai tanda sama dengan karena tidak terdapat perbedaan. H1-nya itu alternatif harga saham A lebih tinggi daripada harga saham B. Berikut adalah data harga saham dari kedua perusahaan tersebut pada selama beberapa waktu terakhir. Oke, harga saham perusahaan A dan perusahaan B ini jadi dalam rupiah. A berarti Rp27, B Rp28, A 30, B 26. Oke. Kemudian merumuskan hipotesis tadi apakah ada ini apakah tidak terdapat perbedaan antara harga saham? Tidak terdapat berarti nanti pakai tanda sama dengan alternatifnya lebih tinggi. Perhatikan. H0-nya M1 sama dengan M2, tidak terdapat perbedaan rata-rata antara sampel pertama dan sampel kedua, alternatifnya M1 lebih besar dari M2. Kemudian tingkat signifikansinya, ingat, yang kita lihat H1 berarti uji 1 ujung 0,05 ada tabelnya. Kemudian menentukan set itu aturan keputusan H0. Aturan keputusannya tolak H0 jika ini berarti berdasarkan H1 dia lebih besar. Berarti nanti arsirannya sebelah kanan. Oke, penjelasan pada slide berikutnya. Nah, langkah kedua. Tadi kan yang di sini langkah pertama H0 sudah kita tentukan, H0 dan H1. Langkah kedua menentukan tingkat signifikansi. Langkah kedua, karena kita menggunakan pendekatan distribusi normal, maka tabel yang digunakan tabel Z, sehingga langkah ketiga nanti kita menghitung Z itu. Pada soal tingkat keyakinannya 95%, berarti C-nya 95, maka alfanya 5%. Berdasarkan H1, M1 lebih besar dari M2, maka tanda lebih besar adalah uji satu ujung dan arsiran sebelah kanan. Jadi arsiran itu daerah tolak H0 sebelah kanan. Ini untuk yang ini saya jelaskan lebih detail. Penghitungan luas untuk menghitung nilai tabel Z atau Z tabel, penjelasannya saya jelaskan di sini. Tapi kalau mau lebih rinci lagi, lihat materi sebelum UTS di uji hipotesis satu sampel uji detail dia. Oke, 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,05 hasilnya 0,45. Ingat, kalau di tabel Z kan dia 4 angka, berarti yang kita lihat 0,4500 yang ini, 0,405. Karena nilai 0 yang
tidak ada nilai 0,4500, yang ada nilai 0,4495 dan 0,4505. Kalau perbedaan jaraknya sama, cari yang di sebelah kanan. Ambil yang di sebelah kanan. Karena perbedaan jarak ke 4500 sama, maka kita ambil yang kanan atau yang lebih tinggi. Jadi saya 0,4505, maka saya tambahnya 1,65. Kemudian, oh ya, ini kan tadi akhirannya sebelah kanan, berarti nanti kita ambil yang positif 1,65. Harusnya tambahin ini ya, lupa ya. Oke. Nah, langkah ketiga untuk menentukan Z itu kita perlu menentukan rank atau tingkat. Lihat slide halaman 29, 36 dan 37. Bentar ya, kalau salah ada di sana. Oh, ini. Ranknya, oke. Maksudnya penjelasannya, lihat slide halaman 29, 36 dan 37 itu, ingat yang ini diambil jadi satu data, oke. A dan B kita ambil jadi satu, A dan B, kemudian kita tentukan ranknya. Penjelasan seperti uji Mendisney, kalau kita bisa bikin pakai Excel, jadi tapi datanya kita masukkan dulu semuanya, 27, 30 ini, A kan 27, 30, B 218, A dan B saya kopas ke sini, saya buat apa namanya, urutnya, kan di Excel bisa ya, kita urut, kemudian jadi ingat datanya dianggap satu, yang 27, 30 ini digabung, 28, yang B 28, 26 semuanya digabung menjadi satu sampel, kemudian di Excel nanti bikin yang pengurutan, kalau nggak salah 1 udah diajarin ya, diurutkan, jadi nanti, nah ingat, ini kan pengurutannya 25 sendiri berarti ranking 1, 26 sendiri ranking 2, 27 ada 2 nih, berarti 27 ya ada 2, berarti ranking 3 dan 4, maka 3 tambah 4 bagi 2, 3,5, 28 kan ini udah 34, 28 berarti mulai dari 5 sama 6, berarti 5,5, 29 sudah ke 7, 30 ada 2, berarti 8 dan 9, 8,5, 31, ke 10, 32, 11,5. Oke, itu untuk menentukan ranking. Jadi untuk menentukan rankingnya yang di minggu lalu Mendikbud pakai yang ini juga, di datanya menjadi 1. Oke, kemudian setelah itu berdasarkan data yang ini, nah untuk menentukan ranknya tetap kita tulis berdasar satu-satu. Jadi 27 itu di R1-nya ini kan 27 3,5. Jadi 27 yang di A kita masukkan R1 3,5. 30 itu di sini 8,5. Jadi 30 untuk R1 8,5, 32 di sini 11,5. Nah, 28 di B, 28 itu 5,5. Berarti di R2 dia nilainya 5,5 dan seterusnya. Berarti kita nyari totalnya. Tapi tadi saya lihat di jawaban sebagian besar sudah bisa ya menentukan rankingnya. Oke, jadi untuk ujian Wilcoxon yang soal itu sebenarnya seperti ini menentukan rankingnya ya. Oke, nanti setelah itu di jurnal. Ya. Nah, dari sini total ranknya dan seterusnya. Dari sini nanti ada penjelasan nilai Excel berikutnya. Oh, R1 191, R2 109. Oke. R1 191, R2 109 masukkan ke rumus. R1 itu tadi 191, R2 itu 109. Banyak datanya sama 12. Kalau berbeda banyak datanya nggak masalah ya. Yang pasti pada saat menentukan total ranking kan kita anggap satu kesatuan. Oke, ini hasilnya 12 kali 12, 12
kali 12 tambah 1 bagi 2 hasilnya nanti 31. Kemudian U2 kebetulan tadi saya sampaikan banyak datanya sama, N1 nya 12, N2 nya juga 12. Kalau banyak datanya berbeda tidak masalah. Oke. Kemudian dikurang 109 yang N2 dapat 113. Ambil yang terkecil. U-nya ambil yang terkecil. U yang terkecil itu 31. Maka di Z itu kita ambil U yang terkecil itu yang ini 31. Mu N1 kali N2 bagi 2 dapatnya 72. Du-nya N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 plus 1. Oke, bagi 12 hasilnya sekian. Dapat hasil Z itu min 2,367. Oke, min 2,367. Nah, ini tadi set tabel tadi langkah kedua sudah dijelaskan dapat 1,65. Kemudian menentukan set itu min 2,367. Aturan keputusannya tolak H0 terima H1 jika Z hitung lebih besar dari 1,65. Nah, tapi set hitungnya negatif, berarti masih lebih kecil, maka dia terima H0. Artinya kalau terima H0 berarti yang ini. Artinya tidak ada perbedaan harga saham antara kedua perusahaan dengan tingkat keyakinan 95%. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan untuk yang uji menitnya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Uji korelasi bertingkat Sperman atau kadang disebut range order Sperman. Ingat, kalau ini yang Sperman ini tadi menjawab pertanyaan Natalia, dia korelasi. Ingat materi yang regresi linear. Regresi linear itu kita belajar tentang korelasi. Oke, apakah dia ada hubungan atau tidak ada hubungan. Jadi kalau H0 sama dengan 0, berarti korelasinya dianggap sama dengan 0, tidak ada hubungan. Walaupun di kalimatnya tadi kan Natalia bertanya, oke, saya soalnya itu kan apakah tidak ada hubungan? Oke, di soal forum ditentukan dengan tingkat signifikansi 5%, dapatkah disimpulkan tidak ada hubungan antara memang di soal ditulisnya tidak ada hubungan, berarti itu tetap kalimatnya di H0. H1 tetap tulisannya ada hubungan. Ini untuk uji hipotesis. Oke, untuk uji hipotesis biasa yang disampaikan memang H1. Tapi kalau misalnya H0 disampaikan, ada kadang untuk menjebak itu H0-nya disampaikan seperti ini. Tapi tetap kalau korelasi itu dia tidak ada hubungan itu tetap di H0. Oke. Rho sama dengan 0. Kemudian korelasi bertingkat Sperman. Sebuah ukuran korelasi bertingkat Sperman ini adalah ukuran hubungan antara dua variabel berskala ordinal. Kisaran nilai jadi nilai korelasinya sama antara 0 sampai 1, tapi yang satu negatif, satu positif. Jadi kisaran nilai dari 1 sampai 1, di mana nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan antar variabel, nilai -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, nilai 1 menunjukkan korelasi positif sempurna. Tingkat untuk masing-masing kedua sampel ditentukan terpisah. Ya. Kemudian untuk nilai tabel korelasi, jadi ini seperti kalian bisa lihat di materi sebelum UTS yang regresi linear, nilai korelasinya rinciannya kalau mau secara rinci seperti ini, 0 tidak ada hubungan antara 0 sampai ini, sampai saya ambil sampai 3 desimal sangat lemah.
Oke, kalau yang 0,5 pasti sedang. Oke, jadi sebenarnya di bawah setengah itu biasa disebut lemah, tapi kalau mau dirinci ada sangat lemah, lemah dan cukup. Kemudian di atas sedang itu biasanya kuat, tapi kalau mau dirinci ada kuat dan sangat kuat. Satu, dia sempurna. Oke, sama seperti di uji korelasi koefisien regresi linear, positif menyatakan searah. Jadi jika nilai X meningkat, maka Y juga meningkat kalau dia positif. Kemudian kalau dia negatif, berarti berlawanan arah. Jadi jika nilai X meningkat, maka Y menurun. Kemudian rumus koefisien korelasi bertingkat skala. Rumusnya RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma Y kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Tadi kemudian di mana ada selisih antara tingkatan untuk setiap pasangan N dan jumlah pasangan pengamatan. Oke. Jumlah pasangan pengamatan. Ingat kalau yang korelasi ini pasangannya. Kemudian yang ini tadi. Jika ukuran sampel N-nya lebih besar sama dengan 10, dapat dilakukan uji hipotesis dengan uji T, di mana T sama dengan R itu tingkatan dari korelasi, S-nya nama penemunya Simon, kemudian akar dari N kurang 2 dibagi 1 dikurang RS kuadrat. Nah, kalau korelasinya RS-nya tadi negatif, RS kan dapatnya dari sini. Kalau hasilnya negatif, kalau yang dikuadratkan ini tetap loh. Itu tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kadang di ujian suka salah hitung di sini memang karena buru-buru jadi lupa. Oke, misal nilai RS sama dengan yang di forum aja ya. Forumnya itu RS-nya min 0,857. Hitungnya menjadi sama dengan 0,857. Akar N kurang 2. Tadi banyak datanya. Itu 8. Berarti 8 dikurang 10. Oke.
kurang 2, kemudian 1 dikurang ini dipangkatkan 2, 0,857. Nanti maka T-nya menjadi nol koma 857 dikali akar dari 8 kurang 2, 6, 1 dikurang, nah ini dikuadratkan 0,857 tadi dikuadratkan jadi 0,7 dikali. Oke, tolong cek ya kalau salah lihat-lihat. Oke, jadi ini dikuadratkan jadi positif, jadi bukannya masa itu turun ya. Ini dikuadratkan jadi positif, jadi 1 dikurang ini. Oke, berarti nanti hasilnya nanti 1 dikurang sekian itu dapatnya 0,2. Jadi nanti lima tujuh dikali akar negatif dikali hasilnya min 4,07. Itu yang di apa tadi, jadi saya mau jelaskan yang negatif ini dikuadratkan tetap positif, jadi min 0,857 dikuadratkan jadi cek ya, mungkin angka-angkanya kelebihan atau kurang, min 0,73449. Nah jadi 1 dikurang 0,73 ini hasilnya buat 3 desimal jadi 0,256, hasil akhirnya min 4,07. Oke. Jadi memang kalau ujian kadang suka lupanya, mungkin waktu kalkulator tetap 0,857 dikali 0,857, tapi dibikinnya jadi min 0,7. Oke. Jadi kebanyakan salah di situ memang. Oke.
Nah, sekarang contoh soal. Sebuah sampel pelamar untuk beberapa posisi di pabrik A, B, C menunjukkan nilai berikut pada sebuah uji persepsi mata tanggal X dan uji kecerdasan teknik Y. Oke. Ini subjeknya ada, jadi karena nggak cukup halamannya, jadi saya bagi dua ya, subjek 1 sampai 5 persepsi mata kecerdasan teknik, terus subjek 6 sampai 10 persepsi mata dan kecerdasan teknik. Pada tingkat signifikansi 0,01, dapatkah kita mengambil keputusan bahwa dalam populasi ada hubungan antara persepsi mata dengan kecerdasan teknik? Oke. Ada hubungan, berarti rho-nya tidak sama dengan 0. Nanti di soal forum memang ada pertanyaannya menjebak. Dapatkah kita mengambil kesimpulan bahwa dalam populasi tidak ada hubungan? Tidak ada hubungan berarti dia kalimatnya di A0 karena rho-nya sama dengan 0. Oke. Itu menjebaknya. Tapi kalau misalnya sebenarnya pertanyaan menjebaknya itu kalau dia, kita balik ke sini dulu ya. Kenapa kita lebih sering memakai kalimatnya dipakai di H1? Ini tandanya ada di sini. Oke, kenapa kita sering kalimatnya di H1? Karena kalau di H0 itu kalimatnya lebih sulit lah kalau untuk dijabarkan. Karena kalau di H1 itu kan apakah ada, kalau kita pakai yang manisnya dulu ya kalimatnya. Kalau sama tidak sama dengan apakah tidak ada, apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan rata-rata antara populasi 1 dan populasi 2? Apakah populasi 1 rata-rata populasi 1 lebih besar dari populasi 2? Oke. Itu dia. Tapi kalau misalnya pakai kalimat di H0 menjadi lebih kecil sama dengan, kan berarti apakah rata-rata populasi 1 kurang atau sama dengan dari populasi 2. Jadi kalimatnya kadang suka tidak lebih sulit dipahami. Jadi biasanya kalau di soal biasanya kita pakai kalimat H1. Kecuali kalau misalnya dia untuk yang sama dengan memang ada berbeda atau tidak ada perbedaan. Tapi kalau untuk yang lebih kecil lebih besar dia lebih sulit menjabarkannya, jadi biasanya dipakai untuk kalimat yang lebih besar atau lebih kecil kalimat H1. Oke. Itu yang tadi Natalia tanyakan ya. Jadi kalau misalnya dia sama dengan tidak sama dengan, memang tetap kalau di sama dengan itu tetap di H0. Oke. Kalau tidak sama dengan di H1. Kalau kalimat untuk lebih besar lebih kecil pasti di H1 karena dia untuk yang lebih kecil pakai mengandung tanda sama dengan kalimatnya lebih rumit. Jadi biasanya dipakai yang kalimat di H1. Okay. Pada tingkat signifikansi 0,01 dapatkah kita mengambil keputusan bahwa dalam populasi ada hubungan antara persepsi mata dengan kecerdasan teknik. Ada hubungan berarti rho-nya sama dengan 0. Kalau tidak ada hubungan berarti rho sama dengan 0. Jadi itu aja. Jadi tidak ada hubungan antara persepsi mata dengan kecerdasan teknik. Kalau kalimat yang dinyatakan kayaknya di sini atau di sini. Oke.
Kalau kita nyatakan dengan lambang, tidak ada hubungan, itu kita anggap, ingat ini sama dengan materi koefisien regresi linear karena membahas tentang korelasi. Hanya bedanya kalau Spearman itu kan datanya data original, jadi dia statistik non parametrik. Kalau di regresi linear kan dia datanya data apa namanya tuh? Jadi lupa tuh. Yang measure tingkatan. Jadi dia bisa ditambah, dikali, dikurang dan sebagainya. Tapi kalau yang ini kan original, oke? Rho sama dengan 0. Kalau dia ada hubungan, rho tidak sama dengan 0. Kemudian ini persepsi mata tadi. Jadi H0 tidak ada hubungan. H0 tidak ada hubungan antara persepsi mata dengan kecerdasan. Teknik H1 ada hubungan antara persepsi mata dengan kecerdasan teknik. Kemudian langkah kedua untuk berdasarkan soal tingkat signifikansi 0,01. Ingat kalau Spearman itu T, makanya rumusnya tadi T berarti pakai derajat kebebasan N kurang 2. Rumusnya N kurang 2. 2 itu sebenarnya karena ada dua perlakuan yang A dan B. Oke. Kemudian tabel dari data diperoleh RS, kemudian kita cari hitung aturan keputusan dan keputusan. Oke. Ingat, untuk menentukan persepsi mata, oke. Ini paling kecil itu untuk Spearman paling kecil. Ingat, kalau Spearman ini untuk menentukan rankingnya, untuk menentukan ranknya sendiri-sendiri ya. 0,05 805 777. Nah, 777 ini ada 3. Berarti ini ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 berarti dicari rata-ratanya 1 tambah 2 tambah 3, 6 bagi 3, 6 bagi tingkat untuk masing-masing kedua sampel ditentukan terpisah. Oke, untuk yang selanjutnya ini masih oh sorry, saya yang salah lihat. Ini 682 ranking pertama. 682 paling kecil, saya lihatnya 777 lagi. 682 ranking pertama karena paling kecil angka 1. Kemudian berarti yang 777 ini ranking 2, 3 dan 4. Ranking 2, 3 dan 4. Oke, jadi 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. 9 dibagi 3, makanya ini rankingnya ranking 3, yang 77 ranking 3. Untuk jadi nanti kalau kalian kalau bikin catatan, bikin note-nya, kalau dia Wilcoxon yang yang uji bertingkat, jumlah bertingkat, yang Wilcoxon sama yang Mendigney, datanya digabungkan kemudian ditentukan rankingnya. Oke, itu. Tapi kalau misalnya yang Spearman itu datanya rankingnya diurutkan terpisah. Oke. Jadi jangan salah nanti menentukan ranking pada saat ujian ya. Kalau yang Mendigney sama Wilcoxon yang uji jumlah bertingkat itu datanya digabung baru ditentukan rankingnya. Tapi kalau yang Spearman itu rankingnya ditentukan terpisah. Bikin catatan kalian, oke? Jadi kalau ini X-nya di rankingnya terpisah. Tadi ranking pertama 682. Kemudian yang 7 ini kan ranking 2, 3 dan 4 dirata-ratakan jadi ranking 3.
Kemudian di atas itu berarti ranking 805 ada 3. Enggak, ada 2. Tadi 2, 3, 4. Sekarang 805 ranking 5 dan ranking 6. Maka jadi 5,5. Oke. Kemudian nanti kalau misalnya agak bingung boleh ditanyakan yang lebih. Tapi 805 ini kan ranking 5 dengan ranking 6, maka 5 tambah 6 bagi 2, 5,5. Kemudian di atas itu 810, ranking 7. Oke, jadi untuk menentukan ranking bisa kalau mau cepat memang harus kalau biar apa istilahnya, selain mau cepat supaya memperkecil kesalahan pakai Excel, oke, dipakai urut. Kemudian untuk kecerdasan teknik, kalau datanya banyak ya, kalau datanya sedikit mungkin pakai biasa. 23 terkecil ranking 1, di atas 23, 28 ranking 2, di atasnya 30 ranking 3. Nah ini tidak ada desimal. Kalau tidak ada desimal berarti dia tidak ada yang sama nilainya. Ini cara melihatnya juga. Kemudian perbedaan berarti selisihnya, berarti X kurang Y, 5,5 kurang 1, 4,5. Mau Y kurang X juga nggak masalah, karena nanti kalau dikuadratkan tetap positif. Oke. Ini 3 dikurang 3 kurang 9 min 6 dikuadratkan 36. Oke, jadi tetap totalnya baru 193. Oke, kemudian nah ini tadi langkah pertama tidak ada hubungan atau rho sama dengan 0, ada hubungan rho tidak sama dengan 0, tingkat signifikansi 0,01 derajat kebebasan N kurang 2 dapat tabel. Kemudian dari data diperoleh RS-nya 1 tadi yang di sini berdasarkan slide sebelumnya 193. RS sama dengan 1 dikurang 6 dikali 193 dibagi 10 kali 9 itu rumusnya nanti dilihat. T hitung min 0,17 RS akar dari 10 kurang 2, 1 dikurang. Nah ini kan min dipadatkan jadi positif, maka hasilnya min 0,488. Kemudian nah, aturan keputusannya tidak ada hubungan. Oke, tidak ada hubungan rho sama dengan 0. Ingat ini berarti uji dua ujung, berarti arsiran daerah tolaknya ada di kiri, ada di kanan. Aturan keputusan perimaan 0 kita hitung antara min 3,355, ini saya tabel ya. Kemudian dan positif 3,355. Keputusannya perimaan 0. Karena terhitungnya tadi min 0,48, min 0,48 berarti terhitung di antara ini, maka keputusannya 5 artinya tidak ada hubungan antara kedua pengujian. Kita ya, saya lihat. Oh ini yang minggu lalu ya, tadi saya lihat. Oke, penjelasannya sampai sini. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau jelasin yang materi kemarin itu menentukan ya, yang soal forum minggu lalu itu ada yang salah. Saya cari dulu ya.
udah kelihatan ya. Jadi jawab soal 2-nya. Soal 1 soal 1 ya. Nah, soal 2, sebuah perguruan tinggi menawarkan 2 program kuliah untuk strata 2. Pada program pertama, mahasiswa menghadiri kelas sebanyak 2 malam setiap minggunya di kampus utama. Pada program kedua, mahasiswa hanya berkomunikasi secara online dengan pengajarnya. Direktur program S2 ini membandingkan jumlah jam belajar 2 kelompok mahasiswanya pada minggu lalu. Data sampel berisi 10 mahasiswa kampus dan 12 mahasiswa online sebagai berikut. Jadi ini jumlah datanya tidak sama. Kampus ada 10, yang belajar di kampus ada 10, yang belajar secara online ada 12. Jadi untuk yang perhatikan, ini kan berarti ada 2 data yang beda. Yang satu kampus online, berarti berbeda. Nah, kalau yang ini kan berarti dia untuk supaya tahu ya, dia lihat optionnya. Ini berarti satu data mengalami 2 perlakuan, memakai bensin biasa dan memakai oktan tinggi. Jadi perlakuannya sama, tapi respondennya sama tapi mengalami 2 perlakuan. Oke. Itu jadi bedanya untuk yang real option. Jadi nanti kalau baca soal, lihat datanya, apakah dia satu sampel mengalami 2 pengakuan atau sampelnya berbeda. Kalau sampelnya berbeda, berarti yang uji optionnya yang di soal 2. Kemudian banyak datanya juga tidak harus sama. Jadi manwitnya seperti ini, yang materi minggu ini manwitnya seperti ini. Jadi datanya disatukan baru ditentukan peringkatnya. Oke. Nah, kemudian asumsi data tidak berdistribusi normal pada tingkat signifikansi 0,05, dapatkah kita mengambil kesimpulan bahwa ada perbedaan jumlah jam belajar pada kedua kelompok? Oke. Nah, kalau misalnya ini kan tadi menjawab yang Natalia, kalau misalnya apakah tidak ada perbedaan? Kalau ini kan ada perbedaan, berarti dia pakai tidak sama dengan. Kalau tidak ada perbedaan, ini dulu ya. Kalau misalnya ada kata tidak ada perbedaan, berarti ini kan tandanya tidak ada itu, tidak ada perbedaan, berarti tidak ada perbedaan, berarti pakai tanda sama dengan. Oke. Berarti kalau tanda sama dengan, berarti kalimatnya di H0. Nah, kalau misalnya tadi kalimat pertamanya kan aslinya tadi ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, berarti dia pakai tanda tidak sama dengan. Oke. Jadi ingat, kalau sama dengan berarti ada di H0. Bahwa ada perbedaan jumlah jam belajar pada kedua kelompok. Oke, langkah-langkahnya H0, hipotesisnya M1 sama dengan M2. Tidak ada perbedaan jumlah jam antara mahasiswa kampus dan mahasiswa online. M1 tidak sama dengan M2, berarti ada perbedaan jumlah jam 0,02. Ingat, jadi dia uji 2 ujung, daerah pelak H0 ada di kiri, ada di kanan. Ini daerah rumah H0. Ini daerah bawah tadi dia tabalisasinya 1,96 karena dia ada 2 ujung, berarti 1,96 yang 1 positif 1,9. Kemudian nah ini menentukan hitung yang ini pas menentukan rankingnya banyak salah di sini kalau nggak salah, sehingga saya ini lalu.
Jadi ingat ya, uji bertingkat Wave, uji jumlah bertingkat Wilcoxon, datanya yang tadi 28, 16 dan seterusnya ini dianggap satu kesatuan, terus pakai Excel. Ini saya nggak pakai Excel ya, keterangannya di menitnya ya, pakai Excelnya. Saya anggap udah bisa ya semua, karena di statistik 1 cuma saya pakai belajar Excel ya. Oke, datanya kemudian 16, 18 itu diurutkan. Yang tadi ini semua diketik di Excel, kemudian nanti bikin yang diurutkan, data urutnya ini, kemudian nanti baru kita tentukan ranknya. Oke, pakai Excel lebih mudah untuk mengurutkan data. Setelah itu buat ranknya secara manual. Oke. Buat ranknya secara manual. Oke. Kenapa harus manual? Karena kalau rata-rata untuk menentukan ranknya nggak bisa pakai Excel, karena dia kalau misalnya 29 ini kan ada 2, berarti ini 8, berarti 29, 9 sama 10, karena ada 2 berarti dibagi 2, 9 tambah 10 bagi 2, 9, karena ini 14, oke, 14, 41 ranking 14, 42 itu 15, 16, 17, 18. Ini 15, 16, 17, 18 dibagi 2. Bagi 4 karena ada 4 ya. Maka jadi 16 setengah, 16 setengah, 16 setengah, 16 setengah. Kemudian 46 ranking 19, 20. Jadi kalau banyak datanya 22, banyak datanya ini kalau dijumlahkan data yang ini kalau dijumlah ada 22, 10 sama 12. Berarti rank itu pasti tertingginya rank 22. Oke. Nah, setelah itu baru tingkat ranknya berdasarkan masing-masing 28 tadi rank 8, 16 rank 1, 42 tadi 16 setengah. Oke, online itu 26 banding 6, ditotalkan 94,5, 158,5. Oke. Jadi untuk yang jumlah bertingkat Wilcoxon, sekali lagi saya ingatkan, kalau datanya berbeda, ini data kampus dan online kan datanya berbeda, digabungkan baru tentukan ranknya. Tapi kalau misalnya yang ini satu sampel mengalami 2 perlakuan, ini kan selisihnya baru kita nentukan, selisihnya baru nentukan. Kemudian kalau yang ada yang sama itu, jadi untuk uji kalau baca soal nanti lihat soalnya datanya itu sampelnya itu data sampelnya itu data sampel terikat, sampel terikat atau sampel bebas. Sampel terikat artinya satu sampel mengalami 2 perlakuan. Kalau sampel bebas berarti pakai uji tandanya Wilcoxon. Kemudian kalau misalnya sampel berbeda, berarti dia uji rank Wilcoxon, jumlah uji sum Wilcoxon, uji jumlah bertingkat Wilcoxon. Kemudian menitnya berarti sampelnya juga berbeda, digabungkan baru ditentukan ranknya. Oke, itu sama ya untuk yang uji jumlah bertingkat Wilcoxon dan uji Mendeley. Jadi baca jumlah PPT-nya pelan-pelan, kemudian nanti dibikin note-nya ya, supaya jangan salah pas mengerjakan uji. Karena ini pertemuan terakhir, saya lupa, nanti ada tugas ya, ada tugas buat kalian buat belajar sama pemahaman materi di materi setelah UTS. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di forum. Jadi ada untuk takutnya nanti di forum ada salah, sementara kita sudah pertemuan terakhir nggak bisa saya jelasin di jadi saya jelasin tadi ya, untuk yang kuadrat kalau yang negatif dikuadratkan tetap positif, jadi jangan salah. Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat belajar. Kita lanjut ke forum.